Selamat datang kembali teman-teman di forum belajar bersama mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di modul 4 ya. Jadi modul 4 ini membahas tentang pemetaan linear. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa hubungan dengan modul-modul sebelumnya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama di sini beberapa contoh transformasi. Jadi sebelum ke pemetaan linear, kita di sini akan membahas dulu tentang transformasi linear. Nah, di sini contoh. Yang pertama ada dilatasi TAB di sini, T-nya ini sebagai transformasi. Nah, di mana ada sama dengan perkalian skalar KAB, di mana K-nya lebih besar dari 1. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y dengan transformasinya TAB sama dengan min A dan B. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka transformasinya adalah TAB sama dengan BA. Kemudian contoh berikutnya, rotasi bersudut 90 derajat pada arah berlawanan dengan putaran jarum jam. TAB sama dengan min BA. Nah, kemudian yang terakhir ada translasi. Translasi di sini TAB sama dengan P ditambah R, Q ditambah S untuk setiap PQ tidak sama dengan 0, 0, PQ dan PQ adalah bilangan real. Nah, di sini contoh-contoh transformasi linear ini mungkin nanti akan dibahas di modul berikutnya. Nah, ataupun di mata kuliah lain ini ada pembahasannya ya, misalnya di geometri atau di aljabar nanti di sini akan dibahas lagi secara lebih rinci untuk beberapa transformasi linear yang contoh di sini. Kemudian definisinya yang pertama, F di mana pemetaan V ke W dengan X-nya di sini menuju Fx memenuhi untuk setiap X elemen V. Terdapat Fx elemen W dan untuk setiap X di elemen V, X sama dengan Y jika Fx sama dengan Fy disebut fungsi atau pemetaan dari V ke W. Khususnya untuk fungsi pemetaan transformasi dari R pangkat M ke R pangkat N. Nah, di sini Tx1, X2 sama Xm sama dengan Y1, Y2 sampai Yn, di mana F1, X1, X2 sama Xn, F2, X1, X2 sampai Xm, dan Fn, X1, X2 sampai Xm merupakan transformasi geometri pada contoh tadi yang pertama. Nah, di sini merupakan fungsi atau pemetaan dari R kuadrat ke R kuadrat. Nah, kemudian di sini mudah diperiksa bahwa pemetaan A sampai D pada contoh satu di sini mempunyai suatu kekhususan, yakni memenuhi dua sifat. Yang pertama di sini, untuk setiap X elemen V dan S elemen R, TSX sama dengan STX atau sifat homogen. Nah, ini jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini untuk membuktikan suatu transformasi atau pemetaan linear, maka dia harus memenuhi kedua sifat di sini. Nah, kemudian untuk setiap X, Y elemen V, TX ditambah Y sama dengan TX ditambah TY atau bersifat adiktif. Nah, yang tidak dipenuhi oleh transformasi yang E di sini. Nah, di sini untuk pemeriksaan transformasi B, nah di sini kita misalkan ambil contoh yang B ya. Untuk X sama dengan AB, TX sama dengan A min B. TSX, nah berarti kita mengambil S sembarang ya. S elemen R sembarang. T, SA, dan SB sama dengan SA min SB atau S dikali A min B sama dengan STX. Nah, berarti di sini sifat homogen terpenuhi. Kemudian untuk misalkan kita ambil Y sama dengan CD, nah berarti TX ditambah Y sama dengan TA ditambah C, B ditambah D sama dengan A ditambah C dikurangi B ditambah D. Jadi teman-teman sesuaikan dengan definisi awal. Nah, kan definisi awalnya TX-nya itu adalah A min B. Nah, berarti min B ditambah D atau min B dikurangi D sama dengan A ditambah C min B dikurangi D sama dengan A min B ditambah C min D sama dengan TX ditambah TY. Jadi sifat yang kedua atau sifat aditif juga dipenuhi. Nah, kemudian untuk pemeriksaan transformasi E, cukup ditunjukkan salah satu dari kedua sifat itu tidak dipenuhi. Misalnya sifat 1 diambil P sama dengan 1, Q sama dengan 0, maka TSAB sama dengan TSA SB. Nah, berarti sama dengan SA ditambah 1 SB, sedangkan STAB sama dengan S dikali A ditambah 1 dikali B sama dengan SA ditambah S, kemudian SB. Jadi tidak sama dengan TSAB tidak sama dengan STAB. Jadi yang ini tidak memenuhi sebagai transformasi kedua sifat di sini. Nah, kemudian pemetaan yang memenuhi sifat 1 dan 2, seperti yang disebutkan sebelum ini, disebut pemetaan linear. Jadi kalau memenuhi kedua sifat yang tadi, homogen dan adiktif, berarti dia merupakan pemetaan linear. Nah, misalnya di sini kita punya definisi pemetaan T dari ruang vektorial V ke ruang vektorial W disebut pemetaan linear bila kedua sifat yang tadi dipenuhi. Sifat 1 homogen, kemudian sifat 2 adiktif.
khususnya pemetaan linear dari ruang vektor V ke ruang vektor V disebut operator linear dari V. Nah, misalkan di sini kita punya contoh pemetaan F, di mana di sini pemetaannya adalah R kuadrat ke R pangkat 3. Nah, di sini pemetaannya didefinisikan sebagai TXY sama dengan X ditambah 2Y, kemudian 2X, dan X dikurangi Y adalah pemetaan linear karena memenuhi sifat TSXY sama dengan TSX, TSY sama dengan, berarti kita memasukkan nilai S sembarang ya. SX ditambah 2 SY, kemudian 2 SX, kemudian SX dikurangi SY sama dengan S yang kita keluarkan, X ditambah 2Y, 2X, X dikurangi Y sama dengan STXY. Jadi, TSXY itu sama dengan STXY, berarti sifat 1 dipenuhi. Kemudian sifat yang kedua, TAB ditambah CD. Nah, berarti TA ditambah C, B ditambah D sama dengan A ditambah C ditambah 2 dikali B ditambah D, kemudian 2 dikali A ditambah C, A ditambah C dikurangi B ditambah D. Nah, ini kita tinggal operasikan. Nah, hasilnya sama, berarti sifat kedua, sifat aditif juga dipenuhi. Nah, kemudian pemetaan S, di mana R kuadrat ke R kuadrat. SXY, X kuadrat ditambah Y, dan X tidak memenuhi sifat pertama. Nah, misalkan kita di sini ambil X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan S sama dengan 2. Nah, ketika kita memasukkan nilai-nilai ini, ternyata hasilnya adalah 22. Nah, kita lakukan lagi SAB sama dengan 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 1, kemudian 1 sama dengan 0, 02 tidak sama dengan, nah ini 22 tidak sama dengan 02, jadi S bukan merupakan pemetaan linear. Nah, kita pula dapat menunjukkan bahwa sifat 2 tidak dipenuhi. Nah, misalkan kita ambil A sama dengan 2, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan min 1. Nah, kita tinggal masukkan ke transformasinya. Nah, di sini nilai transformasinya TAB sama dengan 42 dan TCD sama dengan min 10. Nah, berarti kalau kita jumlahkan TAB ditambah TCD, nah ini sama dengan 32. Nah, di sini TAB ditambah CD tidak sama dengan TAB ditambah TCD. Nah, berarti ini tidak memenuhi sifat 1 dan sifat 2, jadi bukan merupakan pemetaan linear. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, untuk menunjukkan suatu pemetaan atau bukan pemetaan linear, cukup ditunjukkan salah satu dari sifat 1 dan 2 tidak dipenuhi. Jadi kalau misalkan salah satu sifat tidak dipenuhi, berarti sudah menunjukkan bahwa dia bukan merupakan pemetaan linear. Nah, sifat 1 dan 2 dapat dinyatakan dengan kalimat lain ya, maknanya setara, bahkan hanya dengan satu kalimat saja. Seperti, misalkan kita di sini punya sifat yang ketiga. Untuk setiap X, Y elemen V, ST elemen R, TSX ditambah TY sama dengan STX ditambah T, TY. Nah, di sini keekuivalenannya dapat dibuktikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika sifat 1 dan 2 berlaku, maka sifat 3 juga berlaku. Karena untuk setiap X, Y elemen V, ST elemen R, TSX ditambah TY sama dengan TSX ditambah TY atau STX ditambah TTY. Nah, ini merupakan sifat kedua dan ini merupakan sifat pertama. Jika sifat ketiga berlaku, berlakunya sifat 1 adalah sebagai kasus khusus dari sifat kedua untuk S sama dengan 1 dan T sama dengan 0. Sifat 2 adalah kasus khusus untuk S sama dengan 1 dan T sama dengan 1. Nah, tetapi biasanya yang paling sering digunakan adalah sifat 1 dan sifat 2. Nah, kemudian ada dalil lagi di sini, pemetaan T dari ruang vektorial V ke ruang vektorial W adalah pemetaan linear jika dan hanya jika untuk setiap X, Y elemen V, ST elemen R berlaku TSX ditambah TY sama dengan STX ditambah TTY. Nah, ini merupakan pembahasan yang tadi ya. Nah, di sini dari dalil ini terlihat bahwa oleh pemetaan linear T, kombinasi linear dua unsur di V dipetakan menjadi kombinasi linear dari peta dua unsur itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu pemetaan linear adalah pemetaan linear jika dan hanya jika pemetaan itu melestarikan kombinasi linear dua unsur. Nah, misalkan di sini ambil vektor U dan V elemen V dan pemetaan linear T dari V ke W. Maka T dikali SU ditambah V sama dengan S yang kita keluarkan dan T-nya kita keluarkan. STU ditambah TV. Nah, kombinasi linear dari U dan V ini, elemen V yakni SU ditambah TV dipetakan oleh T ke kombinasi linear dengan koefisien yang sama dari TU dan TV. Masing-masing peta U dan V yaitu STU ditambah TV. Dengan induksi matematik, dapat pula diperhatikan bahwa pemetaan linear juga melestarikan kombinasi linear N buah unsur atau N sembarang bilangan asli. Misalkan di sini contoh, dilatasi pada ruang vektor real sembarang TX sama dengan KX adalah pemetaan linear karena yang pertama, kita gunakan definisi yang pertama tadi ya, TSX ditambah KSX sama dengan SKX atau STX, berarti sifat pertama dipenuhi. TX ditambah Y sama dengan K dikali X ditambah X,
Oh, ini KX ditambah Y harusnya ya. Sama dengan KX ditambah KY, sama dengan TX ditambah TY. Jadi sifat aditif juga dipenuhi. Nah, sekarang misalkan kita menggunakan dalil pertama. Nah, di sini TSX ditambah TY sama dengan K dikali SX ditambah TY sama dengan KSX ditambah KTY atau SKX ditambah TKY atau STX ditambah TY. Jadi menggunakan dalil ketiga juga menggunakan dalil pertama juga dipenuhi. Nah, di sini khusus untuk K sama dengan 1, TX sama dengan X disebut pemetaan identitas pada V, dinyatakan dengan IV, identitas dari V. Nah, kemudian yang B, proyeksi ortogonal ke bidang X dia di R pangkat 3. Nah, di sini untuk pemetaan T, R pangkat 3 ke R pangkat 3, TX YZ sama dengan XY0 adalah pemetaan linear karena TSU sama dengan TSU1, SU2, SU3 sama dengan SU1, SU2, 0. Nah, di sini S dikali U1, U2, dan 0 sama dengan ST, U1, U2, U3 sama dengan STU. Jadi, sifat homogen yang pertama dipenuhi. Nah, kemudian untuk yang kedua, sifat aditifnya juga dipenuhi. Nah, selanjutnya tunjukkan pula bahwa proyeksi ortogonal ke bidang XZ yaitu TXYZ, X0Z, dan proyeksi ortogonal ke bidang YZ yaitu TXYZ sama dengan 0YZ adalah juga pemetaan linear. Nah, kemudian T di mana R pangkat N ke R pangkat M, TX sama dengan AX. Nah, di sini dengan A-nya matriks M kali N adalah pemetaan linear karena T dikali SX ditambah TY sama dengan A dikali SX ditambah TY sama dengan SAX ditambah TAY atau STX ditambah TTY. Nah, kemudian T untuk pemetaan T, P3 ke P3, di mana P3-nya ini adalah ruang polinom berderajat kurang dari sama dengan 3A, TPX sama dengan P aksen X elemen R adalah pemetaan linear. Nah, karena yang pertama, TSPX sama dengan SP turunan X sama dengan STPX. Dan TPX sama dengan TPX ditambah QX sama dengan PX ditambah QX turunan. Nah, sama dengan PX turunan tambah QX turunan sama dengan TPX ditambah TQX. Jadi, sifat 1 dan sifat 2 dipenuhi. Kemudian untuk transformasi CAB ke CAB di mana TFX-nya di sini integral A sampai X FTDT untuk setiap X elemen AB. Nah, adalah pemetaan linear karena sifat linear dari integral TCFX ditambah DGX sama dengan integral A sampai X CFT ditambah DFTDT. Sama dengan C integral A sampai X FTDT ditambah D integral AX FGTDT. Jadi, ini memenuhi sifat yang kedua. Nah, misalkan di sini contoh, tunjukkan bahwa pemetaan berikut pemetaan linear menggunakan hasil-hasil pada contoh 3D, E, dan F. Nah, yang pertama, P3 ke P3 dengan matriks identitas Q sama dengan Q. Nah, di sini kemudian S untuk P3 ke P3, SP sama dengan P pangkat N. Dan P3 ke P3, TPX integral 0 sampai X, PTDT, dikurangi 1/4 A4 X pangkat A4 X pangkat 4. Di sini untuk PX-nya sama dengan A1, A2X, ditambah A3X kuadrat, tambah 4X pangkat 3. Nah, misalkan di sini yang pertama ambil QX sama dengan B1 ditambah B2X tambah B3X kuadrat tambah B4X pangkat 3. Nah, maka TCPX ditambah DQX itu sama dengan CTPX ditambah DTQX. Nah, ini kita tinggal memasukkan nilai integralnya. Untuk memperlihatkan atau menunjukkan suatu pemetaan adalah pemetaan linear, kita dapat langsung menggunakan definisi atau dilakukan pada contoh 6A, BE atau dalil 1, yaitu suatu syarat perlu dan cukup untuk pemetaan linear. Nah, jadi yang definisi tadi yang pertama, untuk sifat homogen dan sifat aditif itu bisa langsung. Atau menggunakan dalil pertama tadi itu juga bisa. Untuk menetapkan bahwa suatu pemetaan atau bukan pemetaan linear digunakan ingkaran dari definisi pemetaan linear atau ingkaran dari dalil 1 tadi. Nah, di sini untuk sifat yang pertama, ingkarannya, pemetaan T dari ruang vektor V ke ruang vektor W bukan pemetaan linear jika dan hanya jika sekurangnya satu dari yang berikut dipenuhi. Terdapat S elemen R dan X elemen V, nah pada TSX tidak sama dengan STX. Ini berarti tidak sama dengan dari sifat-sifat tadi. Yang kedua juga sama, terdapat X dan Y elemen V, nah pada TX ditambah Y tidak sama dengan TX ditambah TY. Nah, berarti ini tidak sama dengan sifat 1 dan sifat 2. Nah, kemudian untuk ingkaran dalil yang pertama, pemetaan T dari ruang vektor V ke ruang vektor W bukan pemetaan linear jika dan hanya jika terdapat ST elemen R dan XY elemen V pada TSX ditambah TY tidak sama dengan STX ditambah TY. Nah, berarti ini juga tidak sama dengan dalil yang pertama atau sifat-sifat dari ingkaran tadi. Nah, kemudian di sini ada contoh ya. Nah, untuk contohnya menunjukkan bahwa
pemetaan T R kuadrat ke R kuadrat, TX sama dengan 2X dan Y dikurangi 1 bukan pemetaan linear menggunakan definisi atau sifat pertama. Nah, berarti di sini kita dapat menggunakan yang pertama, sifat pertama menunjukkan sifat homogen, dan yang kedua menggunakan sifat aditif. Nah, misalkan di sini kita ambil S sama dengan 0 dan X sama dengan AB. Nah, AB sebarang TSX sama dengan T0, 0 min 1, sedangkan STX sama dengan 0 dikali TX sama dengan 0. Jadi, untuk sifat homogen tidak dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua, ambil X sama dengan 1, 0, Y 0, 0, TX sama dengan 2 min 1, TY sama dengan 0 min 1, TX ditambah TY sama dengan 2 min 2. Sedangkan X ditambah Y adalah 1, 0. Jadi, TX ditambah Y tidak sama dengan TX ditambah TY. Nah, dengan menggunakan dalil 1 atau sifat 2, ambil X sama dengan T sama dengan 0, X dan Y sebarang. T dikali 0X ditambah T dikali 0Y sama dengan T0 sama dengan 0 min 1, T0X ditambah T0Y sama dengan 0 min 2. T0X ditambah 0Y sama dengan T0. 0 min 1 tidak sama dengan T0X ditambah T0Y. Kemudian menunjukkan bahwa pemetaan f R3 ke R3 fxyz sama dengan x kuadrat min z xyz bukan pemetaan linear. Nah, sekarang menggunakan dalil pertama. Ambil S sama dengan min 1, U sama dengan 1, 0 min 1, maka diperoleh FU sama dengan 2, 0, min 1. F min U sama dengan min 1, 0, 1. Sama dengan 0, 0, 1. Tidak sama dengan min FU. Kemudian menggunakan sifat kedua. Ambil U sama dengan 1, 0, 0 dan V 0, 0, min 1. Maka diperoleh U ditambah V sama dengan 1, 0, min 1. Nah, FU sama dengan 1, 0, 0 dan FV sama dengan 2, 0, min 1. FU ditambah V sama dengan 2, 0, min 1 tidak sama dengan FU ditambah FV sama dengan 3, 0, min 1. Nah, jadi sifat 1 dan sifat 2 tidak dipenuhi juga. Menggunakan sifat yang kedua, ambil S sama dengan T sama dengan 1, U sama dengan 1, 0, 0, V-nya 0, 0, min 1, FSU ditambah TV sama dengan 2, 0, 1, tidak sama dengan SFU ditambah TV. Nah, ini beberapa cara membuktikan pemetaan linear dengan menggunakan ingkaran dari sifat pertama tadi maupun dengan dalil pertama. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk menetapkan bahwa suatu pemetaan bukan pemetaan linear menggunakan ingkaran definisi satu pertama tadi dengan pemilihan S tertentu dan X tertentu ekuivalen dengan menggunakan ingkaran dalil pertama dengan pemilihan S tertentu. T sama dengan 0, X dan Y tertentu. Begitu pula menggunakan sifat kedua dengan pemilihan X dan Y tertentu ekuivalen dengan penggunaan ingkaran dalil pertama. Dengan pemilihan S sama dengan T sama dengan 1, X dan Y tertentu. Untuk menetapkan bahwa suatu pemetaan atau bukan pemetaan linear, kita dapat memilih satu dari ketiga cara tersebut. Tentunya kita memilih yang termudah untuk soal yang kita hadapi. Biasanya kita pilih tergantung soalnya ya. Misalkan di sini pertama, pada soal-soal berikut, kita harus menentukan apakah pemetaan berikut merupakan pemetaan linear atau bukan. Di sini pemetaan yang pertama, pemetaan T matriks 2x2 terhadap R kuadrat dengan T-nya A, B, C, D sama dengan A ditambah D, B ditambah C dikurangi 1, bukan pemetaan linear. Nah, ini kita buktikan. Nah, karena T 0 dikali A, B, C, D sama dengan T dikali 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0 min 1. Nah, sedangkan 0T sama dengan A, B, C, D sama dengan 0, 0, 0, 0. Ini sudah terbukti tidak sama dengan, jadi bukan pemetaan linear. Nah, kemudian di sini untuk pemetaan T matriks 2x2 ke R pangkat 3 dengan T A B C D. 2A dikurangi B, C ditambah D 3B adalah pemetaan linear. Karena ketika kita masukkan nilai S ya. TS A B C D sama dengan TSA, kemudian SB, SC, SD sama dengan 2SA. Nah, kita masukkan di sini. Dikurangi SB ditambah SC ditambah SD, kemudian 3SB. Kemudian kita keluarkan S-nya, S dikali 2A dikurangi B, C ditambah D, 3B sama dengan SD, A, B, C, D. Jadi, sifat pertama dipenuhi. Nah, kemudian sifat kedua. Nah, sifat kedua juga ternyata dipenuhi, berarti merupakan pemetaan linear. Nah, kemudian yang bagian C, pemetaan T dengan matriks 2x2 ke R pangkat 3 dengan T, A, B, C, D sama dengan A dikurangi B, B, C, dan D. Bukan pemetaan linear. Misalkan kita masukkan di sini T2 dikali A-nya 0, B-nya 1, C-nya min 1, dan D-nya 0. Sama dengan T0, 2, min 2, 0. Sama dengan min 2, min 4, 0. Tidak sama dengan 2 dikali T, 0, 1, min 1, 0. Sama dengan 2 dikali min 1, dikali min 1, dikali 0. Berarti kan ini min 2, min 2, 0. Jadi tidak sama dengan. Nah, berarti ini dengan menggunakan lingkaran dia bukan merupakan pemetaan linear.
Kemudian membentuk pemetaan linear dari sejumlah pemetaan linear yang diberikan kombinasi linear dan komposisi beberapa pemetaan linear. Nah, misalkan di sini diberikan dua pemetaan linear. Nah, dengan S, Pi ke W, dan T, Pi ke W. Pi dan W adalah ruang vektor, C dan D dua bilangan real. Pemetaan Pi ke W, X sama dengan CSX ditambah DTX adalah pemetaan linear karena SX ditambah TY sama dengan CS dikali SX ditambah TY ditambah DT SX ditambah TY. Kemudian CSSX ditambah CT SY ditambah DSTX sama dengan ditambah DTTY sama dengan S, kita S-nya keluarkan. Nah, berarti di sini SX ditambah TY sama dengan SGX ditambah TQY. Nah, berarti kita di sini punya dalil yang pertama, S dan T dua pemetaan linear dari ruang vektor Pi ke ruang vektor W. Kemudian yang kedua, CD elemen R dan QX sama dengan CSX ditambah DTX. Nah, berarti di sini Q adalah pemetaan linear dari Pi ke W, atau Q sama dengan CS ditambah DT. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Q sama dengan CS ditambah DT. Dengan menggunakan induksi matematika dapat dibuktikan hasil yang lebih umum. Kemudian dalil berikutnya. Nah, jika T1 Pi ke W adalah pemetaan linear dan SI elemen R untuk setiap I 1, 2, sampai N, maka sigma N I sama dengan 1, SI adalah pemetaan linear. Nah, selanjutnya diberikan ruang vektorial U, V, dan W pemetaan linear, T, U ke V, dan S, Pi ke W akan dibuktikan bahwa pemetaan komposisi ST, U ke W, STX sama dengan STX adalah juga pemetaan linear. Nah, berarti di sini kita membuktikan ST, SX ditambah TY sama dengan STX ditambah STY. Nah, berarti ini dalil 4 terbukti. Di sini dalil 4-nya adalah diberikan ruang linear U, V, dan W pemetaan linear T, U ke V, dan S, Pi ke W, maka ST di mana U ke W dan STX sama dengan STX adalah juga merupakan pemetaan linear. Misalkan di sini kita punya contoh ambil U sama dengan V sama dengan W sama dengan R kuadrat. Nah, dan S-nya T R kuadrat ke R kuadrat, TX-Y sama dengan X min Y adalah pencerminan terhadap sumbu X, dan XXY adalah min XY pencerminan terhadap sumbu Y. Sehingga ST R kuadrat ke R kuadrat, STXY sama dengan S dikali X min Y atau min X min Y adalah pencerminan terhadap titik pangkal koordinat. Nah, berarti di sini kita perhatikan gambarnya ya. Nah, di sini berarti, nah AB di sini berarti pencerminan terhadap koordinat min AB. Nah, kemudian di sini juga sama. Nah, AB itu merupakan pencerminan terhadap min A min B dan A min B. Nah, kemudian proyeksi ortogonal ke bidang X, Y, T, di mana R pangkat 3 ke R pangkat 3, T, X, Y, sama dengan X, Y, 0. T kuadrat X, Y, sama dengan T, dikali T, X, Y, sama dengan T, X, Y, 0, sama dengan X, Y, 0, atau T, X, Y, jadi T kuadrat sama dengan T. Nah, kemudian bila Q proyeksi ortogonal ke bidang X, Z, R proyeksi ke bidang Y, Z, sifat tersebut berlaku pula. Misalnya sini kemudian rotasi dengan sudut putar theta. Nah, di sini berarti dia merupakan pemetaan linear. Nah, di sini kita membuktikan bahwa T theta kuadrat sama dengan T 2 theta. Nah, kemudian dengan induksi matematika juga di sini T theta pangkat N sama dengan Tn theta berlaku untuk tiap bilangan asli N. Khususnya untuk theta sama dengan 2pi per 3, nah N-nya sama dengan 3. Jadi T theta pangkat 3 XY sama dengan TV sama dengan 1001 XY. Jadi bila theta sama dengan 2pi per 3, maka theta pangkat 3 sama dengan I atau matriks identitas ini 1, 0, dan 0, 1. Nah, kemudian di sini ada setelah kita membuat pemetaan linear, biasanya kita disuruh membuat matriks penyajiannya ya, matriks penyajian untuk pemetaan linear. Nah, oke, di sini kita singkat saja ya. Untuk yang pertama, matriks untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X di R kuadrat adalah T di mana R kuadrat ke R kuadrat, TX Y sama dengan X aksen Y aksen sama dengan Y X. Jadi X aksen sama dengan 0 dikali X ditambah 1 kali Y sama dengan Y aksen sama dengan 1 dikali X tambah 0 kali Y. Jadi matriks ininya adalah, matriks penyajiannya adalah, nah ini X, ini Y. Nah, berarti 0 kali X tambah 1 dikali Y tambah 1 dikali X tambah 0 kali Y. Nah, ini kalau kita kalikan 0 kali X, nah kemudian ditambah 1 kali Y. Baris kali kolom ya. Nah, 0 kali X ditambah 1 dikali X aksen sama dengan X aksen. Nah, kemudian pemetaan linear pada contoh 3D bagian pertama, pemodel pertama tadi. Nah, T R pangkat M ke R pangkat M, Tx1, X2 sampai Xn sama dengan U1, U2 sampai UM. Berarti ini merupakan matriks penyajiannya U sama dengan AX. Kemudian C, di mana T R pangkat 3 ke R kuadrat, Tx YZ sama dengan Y dikurangi 2Z, X ditambah Y dikurangi Z, U1, U2. Nah, berarti di sini kita tinggal lihat. Nah, Y-nya yang pertama dulu ya, berarti kita di sini punya 3.
Y dikurangi 2Z. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya 1, dan Z-nya min 2. Jadi 0, 1, min 2, kemudian X ditambah Y dikurangi Z. Berarti X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya min 1. Nah, kemudian T P3 ke R pangkat 3. T A1 ditambah A2T ditambah A3 T kuadrat ditambah 4 T pangkat 3 sama dengan A2 dikurangi A3, A1 ditambah A2 ditambah A4, 2A1 dikurangi A2. Nah, berarti kita tinggal buat satu-satu dulu variabel X ya dan Z-nya. Yang pertama tadi adalah A2 dikurangi A3. Nah, berarti A1-nya 0, A2-nya 1, A3-nya min 1, dan A4-nya 0. Selanjutnya sampai Z. Jadi ini merupakan matriks penyajiannya. Ini sebenarnya lebih sederhana ya untuk matriks penyajiannya. Asalkan kita sudah menentukan apakah pemetaan tersebut merupakan pemetaan linear atau bukan. Nah, kemudian, ini ada beberapa ruang untuk matriks penyajian dari beberapa ruang. Di sini misalkan R pangkat 3. Nah, ini basis bakunya ini untuk penyajiannya, dimensinya ada 3. Kemudian untuk R pangkat N, dimensinya ada N. Untuk P pangkat 3 atau polinom berderajat pangkat 3 itu ada 4. Untuk P pangkat N sama dengan E ditambah 1. Nah, ini berarti untuk polinom berderajat ke N itu nilainya N ditambah 1. Misalkan polinom untuk berderajat 2, berarti 2 ditambah 1. Jadi dimensinya sama dengan 3. Nah, itu kalau misalkan untuk polinom derajat 2. Atau polinom derajat 1, berarti P1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi dimensinya sama dengan 2. Nah, untuk polinom trigonometri berderajat 2, itu dimensinya sama dengan 5, dan untuk PTN sama dengan 2N ditambah 1. Jadi misalkan polinom trigonometri derajat 1, nah berarti N-nya sama dengan 1, 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Dan untuk matriks 2 kali 2 itu dimensinya 4. Nah, kemudian kita langsung ke contoh ya di sini. Bila X sama dengan X1, X2 sampai Xn, elemen R pangkat N, maka matriks koordinat X terhadap basis baku B0 di R pangkat N. Ini kita berbicara tentang basis baku ya. Nah, di sini berarti XB0 sama dengan X1, X2 sampai Xn. Nah, di sini sedangkan vektor koordinatnya adalah XB0 sama dengan X1, X2 sampai Xn sama dengan X. Nah, kemudian untuk A, ABCD elemen matriks 2 kali 2, ABCD sama dengan, nah ini berarti basis bakunya A dikali 1, 0, 0, ditambah B, 0, 1, 0, 0, tambah C, 0, 1, 0, tambah D, 0, 0, 1. Matriks koordinat terhadap basis baku di matriks 2 kali 2 adalah ABCD, sedangkan vektor koordinatnya adalah ABCD. Jadi harus bisa membedakan antara vektor koordinat dan juga basis bakunya. Kemudian matriks koordinat P A1 ditambah A2X ditambah A3X kuadrat ditambah A4X pangkat 3 adalah, nah di sini basis bakunya adalah A1, A2, A3, A4. Nah, vektor koordinatnya A1, A2, A3, A4. Jadi seperti di transformasi ya. Nah, kemudian untuk Q sama dengan B1 ditambah B2 cos X ditambah B3 sin X ditambah B4 cos 2X ditambah B5 sin 2X elemen polinom trigonometri 2. Nah, di sini basis bakunya untuk matriks koordinatnya B1, B2, B3, B4. Nah, sedangkan untuk matriks koordinatnya, untuk vektor koordinatnya adalah T A1 ditambah A2T ditambah A3T kuadrat ditambah 4T pangkat 3. Nah, ini untuk basis baku polinom derajat 3. Jadi kita tinggal masukkan tadi nilai-nilainya. Nah, kemudian, jadi teman-teman perhatikan ya, dari mana ke mana. Ini kan dari polinom derajat 3 ke R pangkat 3. Nah, jadi di sini untuk basis bakunya, X, Y, Z, 01 min 1, 0, 11 0, 1, 2 min 1, 0, 1, kita kalikan A1, A2, A3, A4 sama dengan A transpos dikali basis bakunya. Kemudian matriks koordinat dari TP terhadap basis untuk R pangkat 3 adalah AT kali matriks koordinat dari P terhadap basis untuk P3. Nah, di sini kan misalnya kita punya AT disebut matriks penyajian T terhadap ruang pasang basis baku B dan B absen. Nah, di sini TP1-nya sama dengan T dikali 1. Nah, T dikali 1 ditambah 0 dikali T ditambah 0 dikali T kuadrat tambah 0 kali T pangkat 3. Karena di sini kita sedang berbicara P pangkat 3 polinom derajat 3. Berarti 1 T kuadrat T pangkat 3 dikali 0, 1, 2 sama dengan, nah TP1B sama dengan 0, 1, 2. Jadi ini kita kalikan 0, kemudian 0 kali 1, 0, 0 kali T kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan 2. Nah, kemudian yang keduanya, yang ketiga, dan yang keempatnya pun sama. Jadi teman-teman tinggal lihat dia mengarahnya ke kemana. Dan sedang berbicara ke transformasi apa, polinom
polinom trigonometri atau polinom biasa atau matriks. Nah, terlihat bahwa AT di sini sama dengan TP1B aksen, TP2B aksen, TP3B aksen, dan TP4B aksen. Yakni matriks dengan kolom-kolom TP1B dan TP2B, TP3B aksen, TP4B aksen berturut-turut dari kiri ke kanan. Nah, misalkan di sini kita berbicara tentang matriks penyajian adalah matriks wakil atau matriks pemeriaan dari pemetaan linear T terhadap pasangan basis B dan B aksen. Nah, misalkan kita di sini punya contoh ya. Nah, di sini berarti matriks penyajian tersebut merupakan matriks penyajian terhadap pasang atau basis baku di V atau basis baku di W. Misalkan T R pangkat 3 ke R pangkat 3. T X Y Z sama dengan Y dikurangi Z, X ditambah Y dikurangi Z, kemudian 2X ditambah Y. Nah, di sini B-nya basis bakunya adalah 100, 010, dan 001. Nah, berarti kita kalikan satu-satu ke nilai transformasinya dari basis bakunya 100 kita kalikan 012 sama dengan 100 dikali B aksen 012, kemudian T010 juga dikalikan ke 111 sama dengan 111. Sama yang ketiga basis bakunya kita kalikan dengan transformasi linear atau pemetaan linearnya. Nah, jadi AT di sini sama dengan T110B aksen, T010B aksen, T001B aksen sama dengan 012, 111, min 11, min 10. Jadi kita bacanya ke kolom ya. Nah, kemudian yang B, T R kuadrat ke R pangkat 4. Nah, TX sama dengan YX dikurangi Y, 2X ditambah Y, X ditambah 2Y. Jadi teman-teman perhatikan di sini R kuadrat, berarti R kuadrat basis bakunya adalah 1001. Nah, kemudian untuk R pangkat 4, nah ini basis bakunya 100, Nah, kita kalikan basis R kuadrat ke nilai X, nah ke nilai ininya, Y, X dikurangi Y, 2X ditambah Y, dan X ditambah 2Y. Nah, berarti kita kalikan T10 dikali B aksen. Berarti AT sama dengan T10, B aksen, T01, B aksen sama dengan 0121, 1 min 1, 1, 2. Nah, berarti kan ini nilai X dan ini nilai Y. Ini kan berarti Y. Kemudian yang ini X min Y. Kemudian yang ketiga 2X ditambah Y. Kemudian yang keempat X ditambah 2Y. Jadi kita balik lagi ke definisi transformasi linear atau pemetaan linearnya. Nah, yang ketiga juga sama, ini P3 ke P3. Di sini TP-nya P aksen, B-nya B aksen, P1, P2, P3, P4. Nah, ini basis baku untuk 1X, X kuadrat, dan X pangkat 3. Jadi yang tadi di tabel itu perlu diperhatikan ya, merupakan basis bakunya yang mana. Nah, berarti TP1 dikali B aksen sama dengan 000, TP2 dikali B aksen sama dengan 100, TP3 dikali B aksen sama dengan 0200. Jadi kita turunkan dulu nilai P-nya di sini. Berarti kalau kita turunkan, misalkan P-nya A1, A2X ditambah 3X kuadrat tambah 4X pangkat 3. Jadi kalau kita turunkan tinggal A2 ditambah 2A3 tambah 3, 4X kuadrat. Berarti untuk yang pertama A1-nya 0 semua. Nah, kemudian yang kedua ada A21 di sini, kemudian ada 2A3, kemudian ada 3A4. Nah, jadi AT-nya, matriks penyajiannya kita tinggal buat di sini ya, 000, 100, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini T PT1 ke PT1. Nah, di sini TQ sama dengan Q aksen, B sama dengan B aksen, 1 cos X sin X. Q sama dengan B1 dikali 1, B2 dikali cos X, tambah B3 sin X. Nah, ini untuk polinom trigonometri derajat 1. Nah, berarti di sini Q aksennya kita turunkan min B2 sin X ditambah B3 cos X. Nah, ini berarti kita tinggal buat transformasinya, buat matriks penyajiannya. Nah, kita dapatkan A T1B aksen, T cos X B aksen, dan T sin X B aksen sama dengan 000, 00 min 1, dan 010. Nah, kemudian di sini ada matriks penyajian untuk kombinasi linear dari pemetaan linear. Nah, di sini ada beberapa dalilnya. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya. Diberikan S P2 ke P3, SPX sama dengan integral 0 sampai X PT dt, di mana pemetaan linear T-nya di sini adalah P2 ke P3, TPX sama dengan P aksen X. Nah, tentukan matriks penyajian 6S dikurangi T terhadap pasang basis baku B dan B aksen. Berarti kita satu-satu dulu nih dicari integral 0 sampai X. Kita perhatikan dulu di sini kita sedang berbicara polinom derajat 2. Nah, berarti kalau polinom derajat 2, basis bakunya adalah
1, kemudian X atau T atau X kuadrat. Nah, ini berarti ini adalah basis baku untuk polinom derajat 2. Nah, ini SP2 sampai sini, kemudian ini SP3. Integral 0 sampai X 1 dt sama dengan X. Nah, berarti ini 0, 1, 0, 0. Kemudian SP2 0 sampai X T dt setengah X kuadrat. 0, 0 setengah 0. Nah, SP3-nya 0 sampai X T kuadrat dt sama dengan 1/3 X pangkat 3. SP3B aksen sama dengan 0, 0, 1/3. Jadi, AS-nya di sini sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1/2, 0, 0, 0, 0, 1/3. Nah, ini berarti seperti pada contoh kita, contoh 3C kita peroleh pula bahwa AT di sini matriks penyajian untuk AT-nya adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Nah, berarti untuk 6S dikurangi T sama dengan 6AS dikurangi AT. Nah, kita tinggal hitung ya. Nah, 6S berarti kita tinggal kalikan ke sini, kemudian kurangi AT. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian ada matriks penyajian untuk komposisi pemetaan linear. Nah, misalkan di sini contohnya TS R3 ke P2, TSX sama dengan TSX apabila yang pertama, S R pangkat 3 ke R kuadrat, SX-nya sama dengan X dikurangi Y. X dikurangi Y, Z, T, pemetaan T-nya R kuadrat ke P2. T X1, X2 sama dengan X1 dikali 1 ditambah T, ditambah X2 dikali T dikurangi T kuadrat. S dikali 1, 0, 0B, aksen sama dengan 1, 0. Nah, ini sama, kita cari dulu nilainya terhadap basis baku. Nah, berarti kita dapatkan matriks penyajiannya adalah 1, min 1, 0, 0, 0, 1. Nah, berarti T10 B pangkat N sama dengan 1 dikurangi T kuadrat B pangkat N, 0, 1, min 1. T01 B pangkat N, 1 ditambah T B pangkat N, 1, 1, 0. Maka AT-nya adalah 0, 1, 1, 1, min 1, 0. Sehingga ATE sama dengan AT dikali AS. Jadi kita kalikan matriks AT dikali matriks AE sama dengan, nah ini kita dapatkan hasil untuk matriks penyajian dari komposisi pemetaan linear. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh lain juga, ini sama sebenarnya cara pengerjaannya, tinggal kita lihat saja ya. Nah, misalkan di sini S, di mana R pangkat 3 ke R kuadrat, S, X, Z, Z dikurangi X, dan T-nya, jadi kita di sini ada dua pemetaan ya, ada pemetaan S dan pemetaan T. Nah, di sini kita cari dengan basis baku seperti tadi. Nah, kita tinggal kalikan AT dikali AS. Nah, ini sama dengan. Kemudian PT2 ke PT2. Nah, di sini dengan definisinya TQ sama dengan Q aksen dikurangi 2Q. Nah, berarti di sini untuk basis bakunya adalah 1 cos T sin T. Akan ditentukan matriks penyajian untuk Q sama dengan T pangkat 3 ditambah T kuadrat ditambah T ditambah 6I. Nah, ini jadi kita hitung satu-satu dulu ya. Yang pertama, untuk kita sama dengan C1 ditambah C2 cos T ditambah C3 sin T. Q aksen T sama dengan min C2 sin T ditambah C3 cos T. Nah, kita balik lagi ke definisi ini. Q aksen dikurangi 2 Q T. Nah, berarti kita tinggal masukkan. Q aksennya adalah min 2C1 ditambah min 2C2 ditambah C2 cos T ditambah min 2C3 dikurangi C2 sin T. Nah, kemudian kita kalikan dengan basis baku. Nah, kita dapatkan nilai AT. Kemudian kita kuadratkan nilai AT kuadratnya. Kemudian kita pangkatkan 3 lagi, kemudian kita cari 6I. 6I berarti kita kalikan dengan matriks identitas 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, ini matriks identitas, kita kalikan 6. Nah, berarti kita tinggal masukkan AQ sama dengan AT pangkat 3. AT pangkat 3-nya tadi ini kita masukkan. Kemudian ditambah AT kuadrat, kemudian ditambah AT, kemudian ditambah 6I. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi matriks penyajiannya adalah 0, 0, 0, 0, 5, 8, 0, min 8, 5. Nah, selanjutnya ini bab yang terakhir adalah inti dan ruang peta. Jadi ini masih berhubungan dengan matriks penyajian. Nah, jadi dari KB1, KB2, dan KB3 itu akan berhubungan. Jadi biasanya satu soal itu menggambarkan satu modul ya. Membuktikan pemetaan linear atau bukan, kemudian membuat matriks penyajiannya, dan menentukan inti dan ruang petanya. Nah, di sini ada pemetaan satu-satu dan pada. Nah, untuk pemetaan satu-satu, di sini yang pertama definisinya adalah pemetaan T, V ke W disebut pemetaan satu-satu atau injektif ke satu-satu apabila untuk setiap X, Y, elemen V, TX sama dengan TY berakibat sama dengan Y. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan untuk pemetaan injektif atau satu-satu. Nah, kemudian ingkaran atau negasi penafian dari definisi ini yang kita perlukan untuk menunjukkan suatu pemetaan. Bukan pemetaan satu-satu adalah pemetaan T, V ke W bukan pemetaan satu-satu jika dan hanya jika terdapat X, Y elemen V,
yang memenuhi X tidak sama dengan Y dan TX sama dengan TY. Nah, untuk memahami definisi ini, kita pelajari contoh di bawah ini. T di mana R ke R, TX sama dengan X pangkat 3 adalah pemetaan satu-satu, karena bila TX sama dengan TY, maka X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Atau X dikurangi Y dikali X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat sama dengan 0, berarti X sama dengan Y. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh lain juga, jadi kita tinggal membuktikan bahwa TX sama dengan TY dan X sama dengan Y. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi. Pemetaan T ke W disebut pemetaan pada atau surjektif. Nah, ini harus bisa membedakan ya antara satu-satu injektif atau pada surjektif. Apabila untuk setiap Y elemen W terdapat X elemen V, maka TX sama dengan Y. Yang berarti yang pertama pemetaan T ke W bukan pemetaan pada bila terdapat Y elemen V. Nah, di mana untuk setiap X elemen V, TX tidak sama dengan Y. Pemetaan T ke W pemetaan pada hanya jika TV sama dengan W. Contoh, misalkan di sini kita punya pemetaan pada karena bila Y elemen R, apabila X sama dengan Y pangkat 1/3, ambil Y lebih besar dari sama dengan 0, min 1 dikali Y 1 pangkat per 3, bila Y kurang dari 0, maka X pangkat 3 sama dengan Y. Jadi untuk setiap Y elemen R, pada X elemen R terdapat Y sama dengan TX X pangkat 3. Nah, di sini kemudian pemetaan contoh 1B bukan pemetaan pada, karena TX sama dengan X kuadrat lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap X elemen R. Kemudian, pada contoh 1C untuk setiap Y, Y1, Y2 elemen R, sistem persamaan linear X1 dikurangi X2 sama dengan Y1, kemudian X2 ditambah X3 sama dengan Y2 selalu punya solusi. Jadi untuk setiap Y, Y1, Y2 elemen R kuadrat, untuk setiap X, X1, X2, X3 elemen R pangkat 3, terdapat X1, X dikurangi X2, X2 ditambah X3 sama dengan Y1, Y2. Dengan demikian, pemetaan linear pada contoh 1C adalah pemetaan pada. Nah, selanjutnya kita di sini mencari inti dan pemetaan satu-satu. Nah, inti atau kernel ruangan 0, pemetaan linear T V ke W adalah himpunan NT X di mana X elemen V, TX sama dengan 0 W. Inti ini biasanya kita sebut juga dengan kenolan ya. Tentukan inti pemetaan contoh di sini, ketentukan inti pemetaan linear T R pangkat 3 ke R kuadrat. Nah, di sini definisinya X1 dikurangi X2, X2 dikurangi X3. Nah, berarti kita tinggal masukkan X1 dikurangi X2 sama dengan 0, X2 dikurangi X3 juga sama dengan 0. Nah, berarti di sini NT adalah solusi persamaan linear X1 dikurangi X2 sama dengan 0, X2 dikurangi X3 sama dengan 0, yaitu X di mana X, T11, T elemen R. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa dalil dan definisi. Dimensinya di sini untuk definisinya, dimensi inti suatu pemetaan linear T disebut kenolan atau nulitas pemetaan linear T, dituliskan sebagai NT. Jadi ini untuk inti atau kenolan, ini untuk simbolnya N kecil, N dalam kurung T. Misalkan di sini contohnya, tentukan inti, basis inti, dan kenolan pemetaan linear T, P kuadrat ke P kuadrat. TP sama dengan 2P aksen dikurangi P aksen. Jadi turunan kedua P, kemudian dikurangi turunan pertama P. Nah, seperti biasa, kita tentukan dulu matriks penyajiannya. Nah, di sini kita sudah dapat matriks penyajiannya. Nah, NT adalah himpunan vektor di V yang matriks koordinatnya memenuhi ATXB sama dengan 0W. Jadi, X2 ditambah 4X3 sama dengan 0, kemudian min 2X3 sama dengan 0, maka X2 sama dengan X3 sama dengan 0, X1 sama dengan S. Jadi, NT-nya di sini adalah sama dengan S dikali 1, 0, B, sama dengan S elemen N. Jadi, hasil dari perhitungan matriks penyajiannya. Nah, basis NT-nya adalah 100B, T yaitu NT sama dengan 1. Nah, kemudian cara lain kita tulis P sama dengan A1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat. Nah, kita turunkan A2 ditambah 2-3X, kemudian kita turunkan lagi jadi 2A3. TP sama dengan 2P2 aksen dikurangi P aksen. Kita tinggal masukkan, berarti 2 dikali 2A3, 4A3 dikurangi A2 ditambah 2A3X. Kemudian PE, NT sama dengan TP0. Jadi untuk PE, NT sama dengan 4A3 dikurangi A2 sama dengan 0, min 2A3 sama dengan 0, maka A3 sama dengan A2 sama dengan 0, dan A1 sama dengan S. Nah, kemudian P sama dengan S dikali 1 sama dengan S. NT terdiri dari polinom-polinom konstan. Nah, ini untuk contoh 5 juga sama, ini dari polinom derajat 2 ke polinom trigonometri 3. Nah, caranya di sini sama, kita cari dulu matriks penyajiannya, kemudian kita cari SPL-nya, sistem penyelesaiannya. Nah, setelah kita dapatkan sistem penyelesaiannya, berarti di sini
NT-nya hanya 1, yaitu S dikali 3, 1, 3. Nah, berarti NT 3 sama dengan 1. Nah, atau cara lain juga sama, ini kita, misalkan ya dengan basisnya A1, A2X ditambah 3X kuadrat. Tadi definisinya adalah A1 dikurangi A3 ditambah 3A2 dikurangi A1 sin T. Berarti kita cari dulu, SPL-nya, sistem persamaannya. A1 dikurangi A3 sama dengan 0, 3A2 dikurangi A1 sama dengan 0. Jadi A1 sama dengan A3 sama dengan 3A2. Nah, berarti di sini kita dapatkan, NT-nya S dikali 3 ditambah X tambah X kuadrat, S elemen R. Basis NT-nya berarti 3 ditambah X tambah 3X kuadrat. NT sama dengan 1. Nah, kemudian contoh-contoh berikutnya silakan dipelajari. Nah, kemudian ada dalil lagi, intinya untuk mencari inti itu atau keenolan, kita buat dulu matriks penyajiannya. Nah, kemudian kita cari SPL-nya dan baru kita ketahui nanti NT-nya berapa. Nah, di sini kan berarti NT-nya E100. Nah, ini untuk contoh-contoh lainnya, itu hasil sama ya. Nah, kemudian di sini yang perlu teman-teman perhatikan, apabila nilai NT-nya sama dengan 0, jadi misalkan SPL-nya itu sistem penyelesaian dari matriks penyajian yang sudah kita kerjakan itu hasilnya adalah 0, 0. Nah, berarti ini merupakan pemetaan 1, 1. Nah, ini kalau hasilnya 0, 0. Jadi kalau misalkan tadi hasilnya seperti contoh sebelumnya yaitu 1, 0, 0. Nah, di sini kan NT-nya sama dengan 1. Jadi ada variabel 1 di sini. Berarti dia bukan merupakan pemetaan 1, 1. Nah, kemudian berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan lagi. Nah, ini untuk tidak sama dengan 0 V, berarti tidak 1, 1. Nah, ini kalau dia pemetaan linear T, V ke W 1, 1, maka dimensi W lebih besar dari dimensi V. Nah, misalkan di sini TR kuadrat TR pangkat 3, TXY sama dengan 2X, Y 0, NT sama dengan X dikali 1, 0. S elemen F tidak sama dengan 0 V, T tidak 1, 1, walaupun dimensi W di sini sama dengan 3, lebih besar dari dimensi V. Jadi di sini dimensinya ini W, ini V. Nah, berarti kan dimensinya ini 2, ini 3. Nah, kita balik lagi ke tabel tadi untuk R kuadrat dan R pangkat 3 itu dimensinya pasti lebih besar W. Nah, di sini dimensinya W adalah 3. Nah, sedangkan dimensi V berarti sama dengan 2. Nah, walaupun di sini dimensinya lebih besar dari V, nah ini kita balik lagi ke dalilnya. Jika pemetaan linear T V ke W 1, 1, maka dimensi W lebih besar dari dimensi V. Nah, tetapi setelah kita buktikan di sini, ternyata hasilnya tidak sama dengan 0, berarti tidak 1, 1, meskipun dimensinya itu, dimensi si W lebih besar dari dimensi V. Nah, ini juga sama untuk contoh berikutnya, karena tidak sama dengan 0, nah ini nilai NT-nya ini kan tidak sama dengan 0, berarti tidak 1, 1. Nah, misalkan di sini kita dibuat bagan, dimensi W sama dengan dimensi V. Nah, ini sudah jelas tidak 1, 1. Nah, kemudian untuk NT 0 V, nah berarti ini jelas 1, 1 karena ada hasil sama dengan 0. Nah, kemudian, contoh berikutnya. Nah, yang pertama TP2 ke R kuadrat, TA1 ditambah A2T ditambah A3 T kuadrat. Nah, di sini definisinya A1 dikurangi A2, A2 ditambah A3. Nah, di sini V sama dengan P2 dan W sama dengan R kuadrat. Nah, di sini dimensi W kurang dari dimensi V, T tidak 1, 1. Jadi kita balik lagi ke tabel yang, basis baku tadi ya. Jadi teman-teman perhatikan dimensinya, nilai dimensinya. Nah, ini untuk memudahkan kita membuktikan bahwa dia 1, 1 atau bukan. Nah, di sini yang pertama, contoh yang berikutnya, di sini kita lihat dimensi W sama dengan dimensi V. Nah, berarti di sini pemeriksaan harus diteruskan ke langkah kedua, yaitu harus merupakan NT sama dengan 0, berarti 1, 1, kalau dia merupakan NT sama dengan 0. Nah, untuk contoh berikutnya juga sama, di sini kita lihat dimensinya. Dimensi W sama dengan dimensi V. Nah, berarti dia tidak 1, 1, tapi kita harus memeriksa ke langkah berikutnya. Nah, kalau NT-nya sama dengan 0, berarti T 1, 1. Nah, kemudian setelah inti peta, selanjutnya kita melanjutkan ke ruang peta, rank pemetaan, dan pemetaan linear padan. Nah, di sini untuk ruang peta, daerah hasil suatu pemetaan linear dari TV ke W adalah ruang bagian linear dari W. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini. Daerah hasil suatu pemetaan linear, yakni TV disebut ruang peta. Nah, ini adalah daerah hasil suatu pemetaan linear, berarti dia dikatakan sebagai ruang peta. Sedangkan dimensi ruang peta pada suatu pemetaan linear kita sebut rank pemetaan linear. Nah, ini dinyatakan dengan R kecil, RT. Sedangkan untuk ruang pemetaan kita nyatakan dengan huruf besar atau RT.
Nah, misalkan di sini contohnya tentukan ruang peta dan rank T R pangkat 3 ke R pangkat 3, Tx1, X2, X3. X3 dikurangi 2, X2, X1 dikurangi X3, X1 dikurangi 3X2. Kita buat dulu matriks penyajiannya. Ini gampang kan? 0, min 2, X3-nya 1. Nah, kemudian kita kalikan dengan basis baku. Kita turunkan TXB sama dengan T XB 0, min 2, 1, 1, 0, min 1, 1, min 3, 0, kita kalikan X1, X2, X3. Berarti kita pecah ya, X1, X2 ditambah X3. Nah, berarti TV sama dengan U, di mana U, X1 ditambah X3 ditambah X3 kita kalikan, X1, X2, X3 elemen N. Nah, berarti di sini himpunan pembangun TV-nya adalah 0, 1, 1, 0, min 2, 0, 3, 1, min 1, 0, yang bebas linear. Nah, jadi, ini bisa kita gunakan operasi baris elementer ya, untuk membuktikan dia bebas linear. Nah, merupakan basis untuk TeV. Nah, di sini basis TeV memuat 3 vektor yang bebas linear. TeV sama dengan 3, RT sama dengan 3. Jadi rank-nya sama dengan 3. Nah, di sini rank itu merupakan dimensinya ya. Karena di sini kesemuanya bebas linear, berarti sama dengan 3. Kita tinggal hitung kolomnya. Jadi tinggal menghitung kolom yang merupakan yang basis linear. Nah, kemudian di sini ada lagi T dalil ke-6, jika pemetaan TV ke W pemetaan linear, maka matriks koordinat unsur TV adalah kombinasi linear, kolom-kolom matriks. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi kita perhatikan kolom-kolomnya. Kemudian rank T adalah banyaknya kolom baris AT yang bebas linear. Ini untuk mencari ranknya. Misalkan di sini ada contoh T R3 ke P pangkat 3. Nah, di sini TA1, A2, A3 sama dengan A1 dikurangi A2 dikurangi A3 ditambah 2A1 dikurangi A3T ditambah A1 ditambah A2T kuadrat tambah A3 dikurangi 2A1 T pangkat 3. Tentukan ruang peta basis untuk ruang peta dan rank T. Nah, di sini kita kalikan dulu dengan basis baku ya, 100, 010 dan 001. Karena di sini kita berbicara ke R pangkat 3. Nah, berarti kita dapatkan 1, 2, 1, min 2. Nah, ini kita lihat basis kolomnya. Kemudian kita transpose. Jadi kita transpose, kita balik kolom jadi baris dan baris jadi kolom. Ini kita lakukan operasi baris elementer. Pada matriks terakhir baris kedua sama dengan 2 kali baris ketiga. Jadi rank AT, nah di sini ranknya tadi rank itu apa? Rank itu adalah pemetaan dimensi dari ruang pemetaan linear, atau rank ini adalah banyaknya kolom baris AT yang bebas linear. Nah, berarti di sini ada berapa yang bebas linear? Ada rank AT sama dengan 2. Nah, di sini rank T sama dengan banyaknya kolom AT yang bebas linear sama dengan 2. Sebagai basis dari TV diambil min 1 ditambah T kuadrat, 1 ditambah T, dan T dikurangi T pangkat 3. Nah, untuk contoh selanjutnya, ini sama, kita buat dulu matriks penyajiannya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Nah, berarti untuk mencari dimensinya, dimensi TV sama dengan dimensi RTV, atau sama dengan dimensi polinom trigonometri 1, yaitu sama dengan 3. Nah, di sini basis ruang petanya adalah cos T ditambah sin T, 1 dikurangi cos T, min 1 ditambah 2 cos T ditambah 2 sin T, atau 1 cos T sin T. T adalah pemetaan pada. T adalah pemetaan pada karena dimensi TV sama dengan dimensi polinom trigonometri 1, yaitu sama dengan 3, yang mengakibatkan TV sama dengan polinom trigonometri 1. Nah, berarti di sini kita punya dalil yang berlaku untuk contoh soal tadi. Nah, kemudian contoh berikutnya, TR pangkat 4 ke R pangkat 3. Nah, ini definisinya untuk matriks penyajiannya kita buat dulu. Nah, kemudian mencari rank T sama dengan rank AT, yaitu banyaknya kolom baris yang bebas linear pada AT. Jadi kita lakukan dulu operasi baris elementernya. Nah, di sini rank T-nya sama dengan 2 dimensinya, tidak sama dengan dimensi R pangkat 3. Nah, di sini dimensi R pangkat 3 kan sama dengan 3. Jadi T pemetaan linear yang tidak pada, karena RT-nya tidak sama dengan dimensi ruang ruang pangkat 3. Nah, ini kan berarti RT-nya yaitu kolom yang ini hanya 2. Nah, ini kan sudah merupakan matriks identitas. Kemudian R pangkat 4 ke P2. Nah, berarti di sini definisinya, nah kemudian kita buat dulu matriks penyajiannya, kita kalikan dengan basisnya. Nah, di sini kita punya AT, kemudian kita operasi baris elementer. Nah, di sini RT sama dengan RAT sama dengan 2. Jadi kita lihat kolom yang ini, kolom terakhirnya.
tidak sama dengan polinom dimensi PD P2 sama dengan 3. Jadi pemetaan T tidak pada. Nah, itu kalau untuk membuktikan pemetaannya itu pada atau tidak. Jadi kita lihat rank-nya sama dengan dimensi atau tidak, sama dengan dimensi dari P2-nya. Nah, di sini kan PR pangkat 3-nya, kemudian yang ini P pangkat 2-nya. Nah, kemudian ini juga ada langkah untuk menentukan dimensi. Nah, di sini dimensi W kurang dari dimensi V. Nah, di sini berarti tidak pada. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuktikan RT sama dengan dimensi W. Nah, berarti dia pada. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini contohnya pemetaan linear pada contoh 11 TR pangkat 3 ke P3. Nah, tadi kita lihat yang pertama, dimensi P3 itu kan sama dengan 4. Jadi kita balik lagi ke tabel ya. 4 itu lebih besar dari R pangkat 3. Nah, berarti T tidak pada. Jadi ini langsung ya, kita langsung ke langkah berikutnya. Nah, kemudian untuk contoh 12 tadi R pangkat 3 ke polinom trigonometri 1. Nah, kita lihat polinom trigonometri 1 adalah dimensinya 3 sama dengan dimensi R pangkat 3. Jawabannya tidak pada. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah 2, RT sama dengan 3, rank-nya sama dengan 3, dan dimensi polinom trigonometri 1 sama dengan 3. Nah, berarti T merupakan pemetaan pada. Jadi langkah-langkahnya kita mengikuti seperti mencari inti peta tadi. Nah, kemudian di sini periksa sifat 1 dan sifat pada untuk pemetaan linear berikut. Nah, di sini yang pertama R pangkat 3 ke R pangkat 3. Definisinya Y X dikurangi Z dan X ditambah Y. Nah, cara pertama memeriksa dahulu sifat pada karena dimensi W sama dengan dimensi P. Kita langsung ke langkah kedua algoritma P dengan memeriksa rank-nya. Jadi kita lakukan OBE. Nah, di sini RT sama dengan dimensi W. Dimensi W-nya kan tadi sama dengan 3. Nah, berarti pemetaan T merupakan pada. Jadi dari 10 nah, kita balik ke dalil 10. Nah, ini bila dimensi P sama dengan dimensi W, pemetaan linear T ke W11 jika dan hanya jika T pada. Nah, jadi kita buktikan dulu dia pada atau tidak. Kalau pada berarti sesuai dalil 10 dia merupakan pemetaan 11. Nah, kemudian yang bagian B ini kita buat dulu matriks penyajiannya, kemudian kita OBE, operasi baris elementer. Nah, di sini RT-nya sama dengan 2, rank T-nya sama dengan 2, tidak sama dengan dimensi W sama dengan 3. Nah, di sini dimensi W-nya berarti polinom trigonometri 1, yaitu 3. T tidak pada, jadi dari 10 T tidak 1. Nah, kemudian untuk cara keduanya, kita bisa melakukan dengan kenolan NT tadi, kita mencari nilai S ini sudah jelas tidak 1 juga tidak pada. Nah, kemudian ada beberapa akibat dan dalil-dalil. Nah, ini untuk dalil dimensi ini biasanya sering dipakai. NT sama dengan dimensi NT sama dengan 0. Jadi RT ditambah TNT sama dengan dimensi awal. Jadi tadi kan RT-nya sama dengan 3. Kemudian NT-nya ke 0-nya sama dengan 0 sama dengan 3. Nah, kemudian ada beberapa dalil lagi. Kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini tentukan rank dan kenolan pemetaan linear berikut menggunakan dalil dimensi. Nah, berarti di sini kita buat dulu matriks penyajiannya, kita lakukan operasi baris elementer. Nah, kita lihat di sini, rank T-nya sama dengan 2. Nah, baris yang merupakan, kolom yang merupakan yang bebas linear. Rank T sama dengan 2, berarti NT-nya 3, RT dikurangi NT. Di sini kita lihat. Nah, ke di sini. Nah, NT sama dengan 0. Nah, jadi RT ditambah NT sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, berarti contoh soal yang tadi, nah ini RT sama dengan 2. Nah, berarti untuk mencari NT, kita kurangi basisnya. Di sini dimensinya 3 dikurangi 2. Jadi NT-nya ke 0-nya sama dengan 1. Nah, yang kedua juga sama, kita OBE dulu. Nah, berarti NT-nya di sini adalah 2. RT dikurangi sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi rank-nya kita balik dari soal yang kedua, yang bagian 1 di sini kita balik. Berarti nilai RT-nya sama dengan 3 dikurangi 1. Jadi dimensi dari R pangkat 3 ini kita kurangi dengan kenolannya sama dengan 1. Atau kalau di sini kan R pangkat 3, berarti dimensinya sama dengan 3. Atau kita lihat saja kolom dari matriks penyajiannya. Di sini kolom matriks penyajiannya ada 3. Nah, ini untuk soal berikutnya juga sama.
Kita buat dulu matriks penyajiannya, kemudian kita operasi baris elemen T, setelah kita dapatkan, basisnya di sini, berarti rank T-nya sama dengan 2, jadi NT-nya, kolomnya, keseluruhan kolomnya atau dimensinya 3 dikurangi 2, NT sama dengan 1. Nah, berarti untuk, berikutnya di sini, untuk kita balikan ya. Nah, berarti di sini X3 kita dapat S, X2 sama dengan min 2S. Jadi kita dapat NT sama dengan S1 min 21. Nah, berarti NT-nya, kenolannya sama dengan 1 dan RT-nya berarti kita mencari rank T-nya. Jadi kita balik dari bagian 1 tadi. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ini kan sama RT sama dengan 2 dan NT sama dengan 1. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan di modul 4. Yang terpenting kita bisa membuktikan untuk pemetaan linear atau bukan, kemudian menyajikan matriks penyajiannya, dan yang terakhir adalah menentukan inti dan ruang peta. Nah, biasanya itu yang sering ditanyakan dari modul 4. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini, nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya untuk membahas soal-soal yang ada di modul 4. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.